Halo semuanya, bersama dengan saya Asrina Azahra dari 11 MIPA 3 akan menjelaskan tentang apa? Sifat larutan garam. Tak hanya itu saja, lalu dengan apa dong? Dengan percobaannya. Loh, percobaan apa ya? Percobaan dalam menentukan garam yang mengalami hidrolisis dengan menggunakan lakmus. Namun sebelum itu, apa sih pengertian hidrolisis garam? Yaitu, hidrolisis berasal dari kata hidro dan juga lisis, sehingga hidrolisis dapat diartikan apa ya? Sebagai penguraian suatu senyawa oleh air atau reaksi suatu senyawa dengan air. Lalu bagaimana jika asam dan basa direaksikan? Kalau direaksikan akan menghasilkan apa ya? Akan menghasilkan garam dan air. Nah, intinya hidrolisis garam adalah terurainya garam dalam air yang menghasilkan asam dan basa. Sehingga garam itu adalah hasil reaksi antara asam dan basa. Lalu sekarang, bagaimana dengan percobaannya? Ayo kita bersama melihat percobaannya. Nah, tujuan percobaan ini dilakukan untuk menentukan sifat larutan garam. Nah, dengan menggunakan plat tetes, kita akan menguji masing-masing sifat larutan garam ini dengan lakmus merah dan lakmus biru. Larutan garam yang akan diuji itu berupa apa ya? Yang pertama itu NaCl, kedua CH3COONa, dan ketiga Na2CO3. Lalu keempat yakni NH4Cl. Lalu kini larutan garam NaCl yang akan diuji dengan menggunakan lakmus merah dan lakmus biru. Lalu hasilnya apa? Hasilnya yaitu lakmus merah tetap merah dan lakmus biru tetap biru. Itu artinya apa ya? Bahwa sifat larutannya itu adalah netral. Lalu kemudian CH3COONa. Lalu hasilnya lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Itu artinya sifat larutannya basa. Lalu Na2CO3, lakmus merah menjadi biru dan lakmus biru tetap biru. Itu artinya apa? Itu artinya sifat larutannya basa. Dan keempat, NH4Cl, lakmus merah tetap merah dan lakmus biru menjadi merah. Itu artinya apa? Artinya apa ya? Sifat larutannya asam. Nah, karena sebelumnya kita sudah mengetahui sifat larutan garam dari NaCl, CH3COONa, Na2CO3, dan NH4Cl, maka kali ini kita akan membahas tentang asam pembentuk dan basa pembentuk dari masing-masing larutan garam. Yuk kita membahas sama-sama. Dimulai dari NaCl. Asam pembentuknya itu apa? Asam pembentuknya itu adalah HCl. Ngomong-ngomong, HCl itu termasuk asam kuat atau termasuk asam lemah ya? Nah, betul banget. HCl itu termasuk sifat asam kuat. Kemudian basa pembentuknya apa? Basa pembentuknya itu adalah NaOH dengan sifatnya basa kuat. Lalu selanjutnya CH3COONa.
Asam pembentuknya. Asam pembentuknya apa ya? CH3COOH dengan sifatnya itu yakni asam lemah. Lalu basa pembentuknya itu adalah NaOH dengan sifatnya yang apa ya? Yang basa kuat. Lalu Na2CO3, asam pembentuknya itu adalah H2CO3. Sifatnya apa ya? Sifatnya asam lemah. Basa pembentuknya itu apa ya? NaOH dengan sifatnya yang apa ya? Yang basa kuat. Dan NH4Cl dengan asam pembentuknya itu adalah HCl. Sifatnya itu adalah asam kuat. Lalu basa pembentuknya itu apa ya? Yakni NH4OH dengan sifatnya itu basa lemah. Dan setelah itu, sekarang kita bisa menyimpulkan. Kesimpulan pertama, garam yang berasal dari asam kuat dan basa kuat larutannya dalam air bersifat netral. Kesimpulan kedua, garam yang berasal dari apa ya? Asam kuat dan basa lemah larutannya dalam air bersifat asam. Dan kesimpulan ketiga, garam yang berasal dari asam lemah dan basa kuat larutannya dalam air bersifat basa. Oh iya, dan terakhir ada pertanyaan, apakah sifat garam selalu netral? Apakah sifat garam selalu netral? Jawabannya ya tentu tidak. Mengapa demikian? Garam merupakan gabungan kation basa dengan anion asam dan juga merupakan hasil dari reaksi asam dan basa. Maka dari itu ada 4 kemungkinan reaksi yang terjadi. Apa aja ya? Yang pertama, asam kuat dengan basa kuat menghasilkan garam dan air dengan sifatnya yang netral dengan pH-nya itu adalah pH sama dengan 7. Dan kedua, asam kuat dengan basa lemah menghasilkan garam dan air dengan sifatnya yang asam memiliki pH-nya berapa ya? pH kurang dari 7. Dan ketiga, asam lemah dengan basa kuat menghasilkan garam dan air dengan sifat garamnya yang apa ya? Dengan sifatnya yang basa memiliki pH lebih dari 7. Dan terakhir yang keempat, asam lemah dengan basa lemah menghasilkan garam dan air dengan sifatnya yang netral jika Ka-nya itu sama dengan Kb. Nah, gimana nih kita sekarang sudah mengenal sifat larutan garam? Membuat kita semua menjadi lebih paham tentang materi hidrolisis garam dan tentu khususnya dalam sifat larutan garam. Nah, teman-teman, mungkin itu saja yang mungkin bisa Asrina sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat dan sehat selalu. Terima kasih.